kamu teman-teman Pisces, Pisces dimanapun kalian berada, barengan lagi sama Oracle Card Indonesia. Kita bakalan baca kali ini ya 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan Maret ini ya. Kita bakalan lihat nih teman-teman ya, 5 orang, 5 sosok ini siapa aja sih ya. Dan buat teman-teman ya, jangan cuma dengerin di channel ini aja. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Di sana ada afirmasi-afirmasi yang positif ya buat kamu. Dengarkan setiap hari, setiap saat, tergantung dari apa kebutuhannya kamu teman-teman. Dan kamu boleh request juga. Misalkan, Kak aku lagi galau nih, Cia. Kak ini dong bikinin lagu yang anti galau gitu. Boleh di sana ya teman-teman ya. Ramaikanlah dengan komentar-komentar yang positif tentunya ya. Karena kan kamu tahu sendiri kalau misalkan biasanya sih yang negatif-negatif gitu terhempas dengan sendirinya teman-teman ya. Oke ya, buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Cuma Indonesia berlaku, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Jadi ada di sana ya. Oke teman-teman Pisces ya, ini adalah 5 orang, 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul di bulan Maret ini. Siapa ya? Mungkin dia sudah datang pada saat kamu mendengarkan readingan kali ini ataupun masih belum datang. Kita lihat aja. Oke, Pisces. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Right, yang pertama ya, kita lihat yang pertama ada pertama untukku dan tak ku lepas ya. Ntar yang kedua lagunya apa ya? Ya, yang pertama ada sukses ya. Jadi ada Mercury, ada cerita Mercury, ada cerita Virgo. Virgo, sionya sio ayam ya, sio Virgo atau sionya sio ayam teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Kalau kita lihat di sini pekerjaan bagus ya, finansial juga cukup stabil teman-teman ya. Kalaupun dia adalah seorang sahabat, dia adalah seorang sahabat yang bisa mengarahkan sahabatnya ya. Sosok yang mungkin selalu berpikir tentang kerja aja ya. Seringkali dia punya waktu untuk orang lain, dia pinter banget yang namanya memahamin perasaannya orang lain, tetapi ya kebalikannya ketika dia mungkin membutuhkan seseorang atau apa, nobody's there ya. Jadi memang orang yang cukup mandiri ini ya. Seringkali merasa kesepian. Lalu merasa sepi gak sih ya di tengah keramaian? Asik. Lagu siapa sih itu ya? Di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Seringkali ditinggalkan ya karena memang dia fokusnya bukan di mana-mana ya kan. Fokusnya hanya di kerja yang banyak ya kan. Seperti itu teman-teman. Ciri-cirinya kurang lebih ya. Dan karena pekerjaan itulah dan karena waktunya habis buat pekerjaan itulah, makanya relationship dia seringkali itu ambiar gitu loh di tengah jalan, karena memang buat dia kayak prioritas yang utama tuh pekerjaan gitu gak sih ya, seperti itu. Kita lihat ya apakah kedatangannya dia itu bawa kebaikan untuk kamu ya. Kita lihat, oh kalau ini mah ketemunya baru ya, maksudnya ini orang cukup baru gitu loh, masih belum lama-lama banget ya. Seperti itulah. Di sini ada simbol apa nih teman-teman ya? Ada simbol DNA. Kalau ditanya apakah dia ya punya kayak hal baik atau apa kayak gitu ya. Jadi ketemu sama kamu ini dia menginginkan untuk membangun sesuatu hal yang baru ya. Entah itu yang berhubungan dengan kamu atau dia hanya sekedar datang untuk bercerita bahwa hidupnya adalah sekarang ini lagi memulai sesuatu hal yang baru dan lalalala kayak gitu ya. Atau memang dia ingin memulai sesuatu hal yang baru dengan kamu. Nah, tergantung. Tapi ini tentang hal-hal tersebut sih ya. Oke, teman-teman. Ini yang pertama ya, yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat yang kedua. Yuk, yang kedua kita lihat. Yang kedua ada Taurus. Wah, Taurus. Yang kedua ada Taurus. Sionya bisa jadi sio ular, teman-teman ya. Teman-teman. Orangnya kayak apa? Orangnya jaim banget ini ya. Jaim banget.
Dia tuh kayak nggak bisa lepas gitu loh, orangnya tuh nggak bisa apa adanya gitu loh temen-temen ya. Sopannya sopan gitu, tapi kayak perasaan tuh kalau misalkan kita bergaul dengan orang kayak begini tuh kayak fake nggak sih ya? Kayak misalkan oke, dia bijaksana, dia kayak deketin kita yang baik-baik aja, tapi ternyata gitu kan, ternyata gitu. Di belakang gitu kan dia mungkin ngomongin kita atau kayak gimana gitu kan, karena memang ada cerdik-cerdik, intrik dan kelicikannya tuh ada gitu loh teman-teman ya. Kenal nggak orang kayak begini? Nah ya kayak begitulah. Yang kayak baik banget gitu kan ya, dia mencoba menggali informasi semuanya mengenai kita dan bla 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 bla. Terus abis itu gitu kan jaga jarak dan terus dia menyebarkan rumor yang tidak sedap, tidak enak dan bla 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 bla, dan kalau dibilang ini kamu nggak sih, enggak gitu ya. Ini tipikalnya orang yang kayak begini gitu. Nah sebenarnya gampang sih kalau misalkan berhubungan dengan orang yang kayak begini, nggak usah ditanggepin ya. Biarin aja, ntar juga capek sendiri gitu. Kalau nggak capek biarin aja gitu kan, udah ya. Keuangan oke, karena memang dia sejaim itu orangnya ya, orangnya kaku banget ya, kaku ya menurut dia bener, tapi ya begitulah gitu kan ya, seperti itulah. Nah udah lama kenal apa belum terlalu sih ya, belum terlalu. Lihat kamu ya, kedatangannya dia itu bawa kebaikan gak sih? Walaupun mungkin tipikal orang ya rata-rata apa namanya, tipikal orang yang seperti itu gitu kan, tapi apakah kedatangannya dia itu membawa kebaikan ya, membawa itikat yang baik apa enggak gitu loh teman-teman ya, maksudnya mungkin dia akan apa sih, kayak memberikan hambatan-hambatan atau batasan-batasan ke hidup kamu dengan bercerita hal yang sebenarnya sih nggak perlu diceritakan gitu ya, karena mungkin udah tahu juga kamu punya problem dengan misalkan orang A gitu kan, dia datang terus abis itu dicerita tentang si A begini loh, begitu 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 bla 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 bla, sehingga itu menjadikan kamu ingat lagi, marah lagi, jengkel lagi dan sebagai kepikiran lagi ya. Tapi ya justru ini kesempatan yang baik banget teman-temannya untuk bilang apa, untuk bilang hey kamu udah cukup gitu, aku nggak perlu denger apa-apa lagi gitu. Atau misalkan ya senyumin aja gitu, tapi kalau senyumin ya cukup siap dengan besok lagi dia datang bakalan cerita lagi gitu ya. Jadi begitu sih ya, kalau misalkan disaranin sih lebih baik kayak ya udah cukup cut di sini, dobrak kayak hambatan-hambatan dalam hidup kamu ya, batasan-batasan yang sebenarnya mungkin maksudnya dia baik gitu kan, tapi itu malah justru bikin batasan dalam dirinya kamu dan bikin kamu jadi traveling kemana-mana pikirannya gitu kan. Jadi ya udah saya stop gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke. Yang ketiga, yuk sekarang. Yang ketiga ada Libra atau sionya bisa jadi sio anjing ya teman-teman ya. Sio anjing, kita lihat orangnya kayak apa. Ini orang yang kayak semua tuh harus adil gitu ya. Seringkali soalnya dia mungkin ditindas dan diperlakukan gak adil, jadi dia selalu apa ya, kayak misalkan semua tuh dia bener-bener menjaga keadilan banget ya, nggak suka diperlakukan tidak adil, apalagi juga ngelihat orang lain yang diperlakukan nggak adil dia juga tetap nggak suka ya. Ini orang yang sangat gampang sekali untuk emosional teman-teman ya, sangat gampang untuk emosi dan tegas ya, tegas ya, kaku ya, traumanya juga cukup banyak juga ya, orangnya cukup romantis tapi cukup gengsian juga teman-teman. Agak susah sih buat fleksibel ya, sangat susah untuk fleksibel. Jadi kakunya pakai banget lagi. Kenalnya baru belum begitu lama, dan apakah dia ya membawa hal yang baik, dia punya tujuan sih ketemu sama kamu ya, that means tujuan ini adalah sesuatu yang menyangkut tentang hidupnya dia ya, dan kalau dilihat dari sini ya bisa jadi kamu berhubungan dengan tujuan dia ya dalam hidupnya dia tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dibilang baik, potensinya mengarah ke kebaikan itu jauh lebih besar daripada hal yang negatif gitu ya. Oke, teman-teman, ini yang ketiga, orang yang ketiga maksudnya ya, sosok yang ketiga. Kita lihat untuk sosok yang keempat. Sosok yang keempat ada Pisces atau sionya bisa jadi sio kelinci. Orangnya kayak apa? Orangnya ini baperan banget teman-teman ya. Apa aja tuh kayak dipikir gitu loh, kamu ngomong A aja ya dia mikirnya tuh sampai Z gitu teman-teman, padahal cuma A doang gitu ya, tapi dia wah udah pikirannya tuh udah nggak karu-karuan gitu.
nyentrik orangnya ya, suka dengan hal-hal yang kaitannya dengan teknologi ya, apalagi kalau misalkan yang secanggih itu ya, suka banget ya teman-teman ya, rela berkorban buat orang yang dia sayang ya. Memang orangnya nggak pikiran macam-macam sih ya, nggak berpikir kalau misalkan berapa sih nilai yang maksudnya sama dia tuh rugi dan sebagainya, enggak teman-teman. Jadi ya kalau misalkan aku bisa bantu dan itu adalah orang terdekat aku dan orang yang sayang, ya why not gitu loh, kenapa enggak gitu. Ya, ini orang punya kesadaran spiritual yang cukup bagus ya, intuisi juga cukup bagus, tapi seringkali terjebak dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran sendiri ya, seperti itu. Nah, suka nih hal-hal yang kaitannya dengan bisnis. Kalau untuk kelimpahan mah dia orang yang cukup ada ya, jadi nggak terlalu susah lah kalau untuk keuangan ya. Kita lihat kamu kenalnya udah lama ya, satu circle ya, udah lama sih. Kamu kenal sudah cukup lama, jadi bukan orang baru gitu ya. Oke, kita lihat sekarang di sini ada simbol apa? Kegerangan. Oke, ada simbol juggler. Kedatangannya dia bawa kepikiran. Jadi dia mungkin cerita apa, kamu jadi ikutan kepikiran. Dia kepikiran apa, dia ceritakan sama kamu, kamu jadi ikutan kepikiran gitu ya. Judulnya adalah kepikiran dengan kedatangannya dia, teman-teman ya. Seperti itu. Ini yang keempat. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima ada Leo atau sionya bisa jadi sio monyet, teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Egois banget, sangat egois. Ya, ini agak susah dengerin orang lain ini, teman-teman ya. Ini kayak semau gue sendiri gitu. Kayak gitu. Suka jadi pusat perhatian atau diperhatikan sama banyak orang tuh suka banget ya. Egois, yes. Maskulin dia ya, hangat ya, berani, dan dia tipikal orang yang karena dia nggak suka dilihat orang tidak sempurna gitu kan, jadi dia mengambil tanggung jawab ya. Jadi bukan orang yang tidak bertanggung jawab kalau mengerjakan apa-apa keluar gitu atau kayak gimana, enggak ya. Dia sosok yang memang benar-benar ambil tanggung jawab ya. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya teman-teman, seperti itu. Kamu kenal udah lama belum ya? Belum terlalu, masih baru, hitungannya masih baru banget. Oke, kita lihat di sini ada apa? Apakah kedatangannya dia ya itu membuat hal yang baik atau membuat hal yang kurang baik? Ada cerita-cerita skeleton ya. Serem amat kak gitu ya, enggak sih, ini simbolnya doang gitu kan, simbolnya doang itu skeleton ya. Kamu tahu kan yang mana? Yang ini loh teman-teman ya. Nih ya. Kedatangannya dia tuh ngingetin kamu tentang apa sih? Tentang kesehatan gitu kan, tentang kesehatan, tentang apa yang kepingin ngingetin lah gitu. Ayo dong gitu ya. Kayak pola hidup sehat, atau dia mungkin nawarin produk-produk yang kaitannya dengan kesehatan juga bisa nih teman-teman ya. Kayak begitulah ceritanya. Tapi baru sih ketemunya tuh, kenalnya. Oke, teman-teman, ini adalah 5 sosok atau 5 orang yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam hidup kamu, teman-teman Pisces, di bulan Maret ini ya. Semoga semuanya baik adanya, teman-teman juga baik, dan segala sesuatunya baik ya, lancar teman-teman. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.